tasnya ini dipakai. Jadi besok pagi tidak ada seragam seperti ini. Oke, fix saya mendapatkan L dan teman saya mendapatkan XL. Kita ini harus bertukar-tukar baju, harus bertukar-tukar bajunya. Mas Fargo. Tukar. Yang XL tapi ukurannya M atau L. Nah ini apa? Oh, XL. Yang kecil, apa mas? Dapatnya mas? L. Ganti M atau X. Karena waktu terbatas, sudah berjalan beberapa menit, ini langsung masuk ke materi. Ini sekarang tadi ada menit, ada tersisa, mungkin ada mungkin itu bukan kalian saya. Jadi saya ingin bertanya tentang serangan cyber dan juga spionase tadi, Pak, yang terkait dengan informatika. Sebenarnya di sini saya ingin bertanya terkait itu. Jadi beberapa waktu lalu ada banyak sekali kebocoran data melalui aplikasi meeting, Pak. Sekarang kan sedang ada wabah, PSBB dan lockdown dan sebagainya yang membuat kita menggunakan aplikasi meeting untuk melakukan pekerjaan, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, dan kemarin data itu sempat dibajak dan juga mungkin itu dapat spionase juga dijual di negara-negara yang lain. Nah, itu beritanya mungkin hanya 1 hari atau 2 hari itu merebak berita seperti itu, kemudian sudah hilang, Pak. Nah, pertanyaan saya, untuk penanganan dari data yang bocor itu di Indonesia itu sudah sejauh apa sih, Pak? Kalau mungkin Bapak bisa memberikan jawaban, itu sudah sejauh mana untuk penanganan itu, dan apakah kedepannya ada terobosan-terobosan baru terkait dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin dari Indonesia seperti itu terkait dengan meeting, dan juga saya agak miris juga tentang penanganannya, karena kalau data hilang itu beritanya cuma 1 hari 2 hari seperti itu, sedangkan kemarin ada video beredar 19 detik itu sampai pakar telematika sampai staf-staf kementerian semuanya keluar, Pak. Sedangkan data-data yang hilang itu paling cuma sehari 2 hari saja. Nah, jadi dari sini kayak saya merasa penanganannya gimana ya? Apakah sudah dibaca atau sudah dibiarkan seperti itu? Ya mungkin itu saja, Pak, yang saya sampaikan, dan keresahan dari saya juga terkait orang yang sedikit paham terkait tentang informatika saja. Mungkin Bapak bisa memberikan jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fargo dari perwakilan Forum Komunikasi Pemuda Indonesia Kabupaten Karanganyar. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait ancaman terorisme. Bahwa saya kebetulan sedang menyusun proposal disertasi kita terkait efektivitas program deradikalisasi dan PT. Karena selama ini yang kita lihat adalah perlindungan kepada korban, tetapi untuk perlindungan kepada keluarga masih tidak. Apakah ini sudah dilakukan oleh BNPT di sini? Tapi tidak di situ. Yang saya tanyakan adalah kita melihat saat ini terjadi pergeseran ancaman teroris, dan dulu awalnya yang diserang adalah orang-orang yang berkeyakinan lain, berbeda kita lihat, kemudian kembali 1, 2 dan sebagainya. Sekarang beralih ke aparat yang menjadi sasaran. Kita lihat Polresta Solo tempat ledak juga, kemudian Medan juga, kemudian Sarinah pos polisi. Karena apa faktor yang menurut Pak Kadin analisa Bapak, faktor apa yang menjadi peralihan dari sipil atau orang kafir khususnya dianggap katanya besar. Yang kedua, pengantin. Kita lihat pengantin ini usianya rentannya antara 18 sampai 32 tahun. Nah, ini usia
yang relatif masuk kategori usia muda. Doktrin apa yang berpotensi masuk hal ini untuk menanggulangi kawan-kawan pemuda khususnya, karena di Kabupaten Karanganyar ini berada di kawasan Solo Raya, yang mana Solo sempat menjadi barometer terhadap aksi teroris secara nasional. Itu saja Mas, saya katakan terima kasih. Kementerian, baik itu dari Kemenkominfo, semua sudah bergerak. Nanti beliau yang akan berkoordinasi ke satuan terkait, jadi personal maupun kekeluargaan. Kita pun dari Kodim, dari Polres juga sama, selalu mendekati ke pihak-pihak yang secara personality ada potensi di situ, sehingga upaya-upayanya yang ke arah sana menjadi terminimasi. Undang-Undang nomor 14 mengatur tentang lalu lintas jalan sudah mengatur tentang penggunaan helm. Kenapa helm harus dipakai? Karena untuk melindungi kepala ketika benturan dengan aspal, karena kepalamu tidak sekeras kelapa, kan gitu kira-kira. Batok itu batok, batok karo batoknya terus batok, kira-kira harus dipakainya pakai helm. Nah, sekarang korban meninggal dunia di Karanganyar karena COVID itu sudah 80 berapa? Sekitar 70 sekian lah. Itu baru berapa bulan COVID menyerang kita, saya bulan apa itu? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, udah berapa? Kira-kira sasi ini. Nah, kira-kira baru 8-9 bulan lah. Gula Madang, tuku terancam, tuku pecel, altri kare, kena bom. Bom. Dan itu nggak bisa di-replay. Emangnya Maradona ngegol kebal. Kena apa? Tangan apa? Dan tadi malam Maradona meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Tidak bisa di-replay, ya kan sudah berbeda. Kebetulan saya pernah di Ghana juga ini. Wah, di Ghana itu ya kira-kira apa? Di Ghana itu. Gahamu. Aku lagi sekolahnya taruhannya apa ya? Di Ghana itu artinya awang-awang. Sesuatu apa namanya? Hanya tidak bisa sampai kata-kata. Perbuatan segala sesuatu yang kita berikan kepada negara ini, yang menurut orang lain tidak mungkin kita lakukan, tapi kita bisa. Itu dengan di awang-awang. Kalau justru ini kita benar-benar saya masuk ya berbuat apa? Itu sekitar kapolres.